Orang bertanya kan Pak, tujuannya dijawab yang pasti, yang pas, yang semakin puas gitu loh. Ini malah dibuat bingung. Oke, Pak Umar. Mau lagi yang terakhir, yang satu lagi? Nih aku teruskan, kata Huzaifah. Aku nih punya di bumi. Aku punya di bumi, tapi Allah nggak punya di langit. Wah, Umar semakin bingung dah. Ya udah, Huzaifah, aku liar, pusing dah. Di benak Umar, dalam pikiran Umar nih nggak tinggal diam Pak. Dia tetap penasaran apa yang dimaksud dengan jawaban Huzaifah tadi. Dan keesokan harinya Umar pun mengumpulkan para sahabat, bertanya lebih lanjut tentang jawaban yang dilontarkan oleh Huzaifah. Kumpul para sahabat. Akhirnya Umar berkata bla 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 bla. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib lah yang menjelaskannya. Ali, Pak. Makanya sahabat ini ilmu luar biasa. Ya. Jadi kalau Rasul itu gudangnya ilmu. Kalau gudang isinya apa saja, ya. Kemudian gudang itu ada kuncinya. Untuk ngambil sesuatu yang ada di gudang melalui pakai kunci. Itulah Ali, kuncinya ilmu. Rasul gudangnya ilmu, Ali kuncinya ilmu. Karena memang dari kecil si Ali bin Abi Thalib ini dalam didikan Rasulullah tentang Islam. Maka sahabat yang lain kalah ilmunya. Abu Bakar, Umar, dan Utsman kalah dengan Ali. Oh, itu masalahnya wahai Umar. Iya, aku masih bingung nih. Akhirnya Ali lah yang menjelaskan. Baik, akan aku terangkan. Kalau tadi Huzaifah menjawab yang pertama, ia katakan Huzaifah benci kepada kebenaran al-haq. Memang wahai Umar, al-hakum min rabbika falat takunana minal mumtarin. Al-Baqarah 47 tadi. Allah yang punya kebenaran. Karena dari dia yang namanya kebenaran itu turun. Maka jangan ragu, betul. Tapi yang dimaksud konteks Huzaifah benci kepada kebenaran bukan berarti benci kepada Allah. Bukan itu. Namanya juga hikmah wahai Umar. Jadi dia benci apa kalau gitu? Dia benci kepada kematian. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Benci kematian, iya. Kok kematian dibenci? Bukan setiap yang bernyawa akan mati. Umar masih penasaran, Pak. Ya. Jadi gini, dia benci kematian karena memang mati itu pasti kita akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi yang dimaksud dengan benci kematian itu ada alasannya. Kata Ali. Pengen tahu alasan Huzaifah? Dia benci kepada kematian karena merasa dirinya belum islami. Rujukannya ke surat 3 Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Janganlah kamu mati kecuali daripada Islam. Muslim, islamisasi diri. Kesana rujukan referensinya, takut mati karena Huzaifah merasa diri belum Islam. Sementara ayat mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Oh, kesana. Ya. Baru paham. Karena apa? Kalau berbicara kematian itu ada 6, Pak. Pertama, mati Islam. Mati Islam itu ada di surah
Ya itu tadi, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mati dalam sholat, pokok mati husnul khotimah itu mati Islam. Kita baca Quran mati, gitu loh. Ya. Kemudian yang berikutnya mati syahid. Itu Al-Baqarah 153 ya, 154. Wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashkurun. Janganlah kamu mengatakan kepada orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal ahya, bahkan dia tetap hidup. Walakin la tashkurun, tapi kalian tidak menyadarinya. Bahkan dalam surat Ali Imran 169, mereka mendapat rezeki Pak dari Allah. Ketika dia mati, rezeki terus dapat. Dalam dimensi apa? Hanya Allah yang tahu. Itu yang bagus 2, Islam dan syahid. Yang buruk 4, mati kafir. Kalau mati kafir, mati non-Islam, mati yang mendapat warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kematian munafik dan fasik dan munafik kafir. Itu dalam hal fasik munafik itu yang bagaimana gitu? Apa artinya fasik yang jelas gitu, yang jelas dan munafik? Iya, mati fasik itu mati, konteks contoh simpelnya yang saya baca dari berbagai literatur buku, itu mati bunuh diri, Bang Udin. Jadi dia putus asa tentang yang fasik itu konteksnya dalam hal untuk menjalankan apa dulu gitu. Dia tidak tahan menghadap ujian, misalkan katakan penyakit yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh, udah berobat kemana-mana sehingga putus asa dari rahmat Allah, gitu kan? Sehingga stres, duit sudah habis kasarnya. Saya juga ngerepotin orang yang sehat, ya kan? Jadi terpaku di tempat tidur, katakan BAB di situ, pipis di situ dan sebagainya, nggak bisa apa-apa, ya kan? Tersiksa, akhirnya stres, putus asa, dia bunuh diri. Nah itu fasik. Contoh ya, itu Bang Udin gitu. Tentu dalam konteks Islam, orang Islam. Arti fasik dan munafik gitu, bukannya kematian. Oh, fasik itu orang-orang yang belagak pilon, tahu tapi bego melanggar. Itu fasik, gitu aja. Sudah tahu hukumnya tapi itu fasik. Dia tahu tapi dilanggar. Kalau munafik, hadisnya ada. Ayatul munafikun salah ya. Ciri orang munafik 3. Idah hadasa kadaba, wa idah ada ahlaqa, wa idah tu minah khana. Apabila ia berkata, ia dusta, berjanji, ia hianat, mengingkari, bila ia dipercaya, ia hianat. Ada tambahan lagi yang 4 tuh. Kalau debat, kalau ngomong nggak mau kalah. Egois. Malah dia salah, tepatnya. Jadi dia tidak mau dengerin orang, tapi orang harus dengerin dia. Ada tipe kayak gitu orang. Ada banyak. Bodoh baik. Paham Udin ya? Iya paham, jelas. Jadi konteksnya gitu definisinya. Kalau konteks kematian pas bunuh diri, kalau konteks mati munafik, dia nggak punya cita-cita untuk berjuang. Ada lagi saudara? Ada lagi? 1. Di situ dijelaskan Al-Baqarah 161. Nah itu.
Ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, wa matu wa hum kuffar, dan dia matinya dalam keadaan kafir, ulaika alaihim laknatullah, naudzubillah ya, dia akan mendapat laknat Allah, wal malaikah, mendapat laknat dari malaikat, wan nasi ajma'in, dan mendapat laknat dari seluruh manusia. Luar biasa. Itu kalau Menteri Agama ketika menghina suara azan kayak iya mati, ya matinya nih laknat. Jangan suka melecehkan ayat-ayat Allah Pak, jangan. Ngeri. Memang di era rejim ini subur sekali penghinaan Allah, Quran, Islam. Memang saya paham Allah juga nanti Pak akan mengazabnya kalau nggak tobat ya. Kan kita nggak tahu, karena mungkin disembunyikan kematiannya ya kan oleh Mas Nadia. Kita nggak tahu. Ya kita tetap ada sikap sense of belonging, rasa memiliki, rasa bertanggung jawab, membangun ketika Islam diinjak-injak kehormatannya Allah dan Rasul dan Quran. Nah kita sedikit banyaknya memang kayak demo bagian ya, kadang berdoa gitu. Nah ini kalau nggak begitu apa Pak bisa mati munafik? Ini yang keempat. Mati munafik itu mati yang tidak ada cita-cita dalam dirinya untuk berjuang tegaknya syariat Islam. Ketika Islam diobok-obok, dilecehkan, Quran, suara azan, apapun, jilbab dan sebagainya, kita diam saja, enjoy. Itu kalau mati munafik. Itu hadis, bukan Quran, hadis. Iya, hati-hati. Makanya kita punya kepedulian. Ya sesuai dengan job yang dia mau, yang doa. Kalau usah doa. Kalau orang kayak gitu udah Pak, doa Nabi Nuh aja kita pakai. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadaka wa la yaridu ila fajiran kaffaro. Surat 71 ayat 26 27. Ya Allah, janganlah Engkau biarkan orang kafir hidup di muka bumi. Ya. Karena kalau mereka hidup, mereka akan menghalang-halangi hamba-hambamu yang soleh dan akan melahirkan satu generasi yang banyak kafir dan jahatnya. Doa itu aja udah. Saya mah gitu terus Pak doa Pak. Kejahatannya sudah unlimited soalnya. Kalau nggak gitu Allah akan azab. Kita nggak tahu kapan dan dimensi apa dan lagi mana dan di mana kita nggak tahu. Saya kalau salah pernah menyampaikan tentang statement pelecehan orang-orang terkenal terhadap Allah, Tuhan lah bahasa umumnya ya, agama. Kayak seperti Marilyn Monroe, kemudian siapa? Banyak lah itu ya, seperti siapa. Pernah saya ungkap, saya lupa ada berapa, 13 poin itu saya ungkap. Orang-orang ini dia mengatakan begini, si A ini begini, si B begini, orang-orang terkenal Pak, banyak para artis ya dan para pejabat, ada presiden dari luar negeri, ada politikus, aktivis ya, matinya mengenaskan matinya itu. Yang kita lihat di wilayah Cina, cewek, mana Tuhan Allahmu? Biar aku yang mengajarkan tentang iptek. Kan Allah? Allah mana aku yang akan mengajarkan tentang iptek, pengetahuan. Bapak pernah nggak dapat itu videonya? Saya yakin itu mungkin dikasih pelajaran Allah. Kalau nggak tahu betul. Mana Tuhanmu Allah? Aku akan ajarkan iptek.
Allah pengen diajarin ilmu pengetahuan teknologi Pak. Cewek yang ngomong. Kemudian yang kelimanya mati fasik. Kalau mati fasiknya mati bunuh diri Pak. Bunuh diri. Itu An-Nisa 29. Wala taqtul anfusakum innallaha bikum rahimah. Dan kamu bunuh dirimu karena Allah Maha Penyayang kepada kamu. Yang terakhir mati jahiliyah. Mati yang berontak terhadap pemerintahan Islam yang sah. Bugot lah kalau bahasa ini bugot. Bugot ada di Al-Hujurat tuh ayat 7-8 tuh bugot. Ya. Yang dimaksud bugot itu dalam sistem pemerintahan Islam yang sah. Hukum Islam, pemerintahan yang sah. Islam pemerintahan hukum Islam. Bukan jahiliyah. Itu sistem kepemerintahan Islam itu ada 5 nubuwah, Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, wafat diganti Mulkan Adon. Ini masih Islam, kalau kerajaan masih Islam pas sistem Muawiyah, Abbasiyah, Utsmaniyah. Ketika Utsmaniyah Mulkan Adon hancur oleh Kemal Atatürk tanggal 24 Maret 1924 baru Mulkan Jabriyatan. Sekarang ini kalau Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Az-Jauziyah itu masih Mulkan Adon, sistem masih Islam. Jangan salah. Lagi imam-imam yang mazhab itu lebih jauh lebih dulu itu daripada Ibnu Taimiyah. Masih Islam, masih Mulkan Adon, makanya nggak angkat pedang. Betul, dia nggak berontak terhadap pemerintahan Mulkan Adon yang sistemnya Islam. Dia nggak angkat pedang, dia tausiah. Disinilah Rasul bersabda, afdolul jihad kalimatu hakin inda sultanin jair. Ini hadis pasnya pada posisi Mulkan Adon, Muawiyah sampai Utsmaniyah. Sebaik-baik jihad adalah apa? Memberikan tausiah, nasihat pada penguasa-penguasa yang zalim, tapi pemerintahan masih Islam, hukum masih Islam. Paham Pak? Tapi ketika Turki hancur Utsmaniyah oleh Kemal Atatürk, Mulkan Jabriyatan, bahasa hadisnya begitu. Udah nggak ada lagi sistem Islam. Beda dengan Mulkan Adon. Ini yang nggak dipahami orang-orang Salafi, diambil, diadopsi tuh kalimat Ibnu Taimiyah di Mulkan Jabriyatan, dia beda sistem Pak. Itu udah sangat pintar keblinger, nggak memahami. Iya, ini kan bukan Islam. Siapapun presidennya, kalau sistem nggak dirubah, tetap aja podo wesarwa kene. Ganti rejim, ganti sistem. Tuh, 2. Karena manusia itu terbawa sistem. Sehebat-hebatnya orang soleh, dia seorang diri, tapi terus menerus hidup dalam sistem yang tidak kondusif, steril, yang nggak Islami, ke bawah nggak? Ke bawah, kan kuat pengaruhnya. Coba deh tes, nggak kuat Pak. Maka Rasul hijrah ke Madinah nyari apa? Sistem yang kondusif, steril, biar beribadah tuh tenang, nggak diganggu sama orang-orang kafir Quraisy. Ini kan contoh. Maka kalau kajian kita hanya pandangan agamis, nggak bicara sistem, nggak akan sampai kajian Islam kafah. Baik, yang berikutnya ya, di mati jahiliyah itu Pak, mati yang berontak terhadap sistem Islam. Bukan Indonesia. Memang bukan Adon batasnya. Nah nanti kalau sudah sekarang yang berkuasa Mulkan Jabriyatan, memang satu periode lagi, yaitu khilafah ala minhaj nubuwah. Nah, baru tuh masa Islam. Satu periode lagi, terus sampai nanti berakhir sampai kiamat. 10 tanda kiamat akan datang. Tanda kiamat besar. Itu prosesnya penghancuran. Satu lagi Pak periode, apakah kita merasakan masih hidup atau anak cucu kita? Watilka ayyamu nudawiluha bainan nas, masa kejayaan, kehancuran suatu bangsa dipergilir. Itu sunatullah memang. Baik, yang kedua tadi apa?
Jawaban daripada Huzaifah, aku suka fitnah. Wahai Umar, kata Ali, bukan berarti Huzaifah senang membunuh. Memang ayatnya begitu, Al-Baqarah 191. Ya kan? Al-fitnah itu asadu minal qatl. Jadi fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Bukan ke sana arahnya. Huzaifah senang membunuh orang tanpa alasan yang jelas, bukan ke sana. Atas apa dong? Kalau dia senang fitnah. Jadi Huzaifah itu senang kepada anak-anak kecil yang masih fitrah suci bersih, yang belum mengenal dosa baik dan salah, masih fitrah Pak, masih kecil. Oleh karena itu ia senangi, Huzaifah senang, maka dididik dengan agama, didik akidah Islam, dididik. Mengapa? Biar tidak jadi fitnah beneran nih anak. Kalau merujuknya surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anallaha 'indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah, sesungguhnya di antara harta-hartamu dan anak-anakmu itu kedudukannya sebagai fitnah, dan insya Allah pahala yang paling baik, paling besar. Fitnah ujian di sini Pak. Coba kalau anak fitnah dibiarkan tanpa dididik ilmu agama, apa jadinya Pak? Jadi musuh. Memang kalau tadi bicara kematian 6, mati Islam, mati syahid, mati kafir, mati munafik, fasik dan jahiliyah, anak pun terbagi 5. Yang bagus 2. Anak sebagai qurrata a'yun, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dan Rabbi habli minas solihin. Al-Furqan 74 dan As-Saffat ayat 100 itu doa Nabi Ibrahim. Yang buruk 3, anak sebagai perhiasan dunia, zinatul hayatid dunya, Al-Kahfi 46. Kalau sudah perhiasan dunia jadi fitnah. Tadi Al-Anfal 28, kalau fitnah dibiarkan, nggak dididik agama, timbullah anak sebagai musuh. Surat At-Taghabun ayat 14. Itu urutan Pak. Yang bagus 2, yang jelek 3. Sama tadi mati kan begitu, Islam dan syahid. Yang jelek 4. Kalau kesana iya. Wahai Umar, senang anak ya, dididik biar nggak fitnah beneran, iya. Dan ilmu agama utama Pak. Kalau ilmu lain hanya pelengkap lah ya, tapi basic dasarnya agama. Seni boleh diajarkan, ilmu umum boleh diajarkan, tapi barometer agama. Dengan seni hidup semakin indah, dengan ilmu hidup semakin mudah, dan dengan agama Islam, Quran Sunnah, hidup semakin terarah. Kan gitu filosofi. Ya, makasih Ali, saya paham, sudah terurai 2 poin. Sekarang 3 tuh, dia kalau sholat nggak pernah wudhu, tuh gimana tuh Pak Ali? Umar gitu. Ya memang nggak sah sholat tanpa bersuci dari hadas besar dan kecil. Maksud konteks di situ, Huzaifah dia kalau sholat tidak berwudu, konteksnya dia senang bersolawat kepada Nabi, nggak perlu repot-repot pakai wudu. Karena kalimat sholat sama kalimat solawat itu Pak penulisannya sama. Shod, lam, wau, tak marbutoh. Yang beda di fathahnya. Kalau di sholawat ada fathahnya kan, shod patah so, lam patala, wau patawa, kan, tak mati ya, sholawat gitu kan. Nah, tapi kalau di sholat patah so, lam patala, wau ini nggak dikasih fathah, langsung tak kan, sholat ya kan, sukun. Jadi dia senang bersolawat. Merujuknya ke surat Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu
yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah berselawat kepada Nabi maknanya ya mengampuni, ngasih rahmat pada Nabi Muhammad, hidayah, petunjuk. Malaikat berselawat ya mendoakan. Kalau kita berselawat padanya apa maksud Pak? Agar kita diberikan syafaat pada hari kiamat. Maka amalan yang sunnah perbanyak salawat tuh di hari Jumat di samping baca surat Al-Kahfi. Itu sunnahnya. Cuma saya katakan ya Pak, kalau kita dengar nama Nabi Muhammad dalam ceramah dan apa, kita ya bersolat dalam hati, Allahumma sholli ala Muhammad dalam hati. Tapi kalau pengen baca salat itu, kalau di sholat baku, yang saya katakan jangan sekali-kali Bapak pakai Sayyidina, jangan Pak, jangan. Itu bid'ah sesat, nggak boleh. Kecuali kalau baca Sayyidina di luar sholat silakan, nggak apa-apa. Kalau di luar dalam sholat boleh baku. Karena ini bukan tambahan, bukan pilihan. Mungkin kalau pilihan boleh kayak doa iftitah. Bapak mau Allahumma bait baini wa baina ya atau ya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, atau Bapak mau baca alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau Bapak mau baca yang lainnya Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wasbanallahi bukratan. Itu pilihan. Tapi dalam ayat Sayyidina itu tambahan, nggak boleh. Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kau lihat aku sholat. Jadi udah baku. Baik, yang terakhir ya saya semakin paham wahai Ali. Nah sekarang terakhir nih yang Ujaifah katakan kayak sombong nih Ujaifah jawabannya. Dia punya di bumi katanya, Allah nggak punya di langit. Kemana tuh arahnya? Kajian hikmahnya. Ali menjawab, maksudnya Ujaifah itu manusia yang Allah ciptakan. Manusia diciptakan berpasang-pasangan azwaja, butuh apa? Istri. Dia punya istri berarti akan punya anak, akan punya cucu, buyut, cicit, punya bapak ibu. Itu maksudnya Ujaifah. Tapi Allah nggak punya di langit, maksudnya apa? Ini kita harus mentauhidkan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kesana arahnya. Oh itu. Iya, jadi Allah nggak punya di langit, berarti memang Allah tunggal esa. Alhamdulillah ada umat paham. Ternyata yang bisa memahami jawaban Ujaifah Ali. Gitu. Jadi makanya pernah hikmah itu memang di atas ilmu ya, pengetahuan. Cuman dimensi hikmah luas. Kadang kita sering ngomong begini Pak. Alhamdulillah ada hikmahnya gitu kan. Kita nggak kesana hari ini. Ternyata kalau kesana betul Pak, misalkan nih kita nggak kesana, nggak acara apa gitu. Tiba-tiba yang kita mau tuju arah itu yang terjadi gempa, supaya apa angin kencang atau apa gitu, supaya musibah lah bencana alam. Alhamdulillah kita nggak ke daerah itu. Nah, itu kan ada hikmahnya. Jadi dimensi luas Pak hikmah itu kan. Tapi yang jelas untuk bisa meraih hikmah itu hanya tadi kuncinya tadi berzikir, fikir dan syukur. Ulul albab kata Allah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran tentang hikmah kecuali ulul albab. Hanya siapa? Itu tadi zikir, fikir dan syukur. Sampai memang prosesnya ini memahami dinul Islam secara holistik, secara kafah dan menyeluruh. Nah barangkali gitu Pak Faris yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat, singkat padat. Barangkali ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.